Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita bicara tentang rasa sakit, sedih, kekhawatiran. Dan itu akan menggugurkan dosa dan akan memberikan pahala. Nah, berbicara tentang kesedihan, rasa sakit, kelelahan, Al-Imam Ibnul Qayyim dan para ulama mengatakan cara menghilangkannya yang sangat efektif itu dengan Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranul Karim. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, فَإِنَّهَا أَحْرَى أَلَّا تَعُدْ. Kalau kita obati dengan Al-Quran, maka insya Allah itu rasa sedih gak balik lagi. Wa amma idza dhahabat bi ghairil Qur'an. Tapi kalau rasa lelah, rasa sakit, rasa letih, rasa sedih, rasa kekhawatiran itu hilang, tapi bukan dengan Al-Quran, misalnya hilang karena kondisi sehat, hilang karena diterima kerjaan atau dapat kerjaan, hilang karena pernikahan, hilang karena dapat materi, dapat uang, maka rasa letih, rasa lelah, rasa sakit akan kembali lagi begitu obatnya hilang lagi, atau obat itu habis lagi. Dan obat itu pasti habis karena kita hidup di dunia semuanya sembuh, tapi tidak dengan Al-Quranul Karim. Sekali lagi contoh, misalnya orang tua sedih banget, anaknya kecelakaan tadi, harus operasi, sedih, lalu operasi lama 5 jam. Begitu selesai 5 jam, dokternya keluar dari ruang operasi, ibunya udah pucat, apalagi dokter udah pakai APD segala macam, masker, nggak kelihatan ekspresinya. Begitu buka, kata dokternya, selamat bu, operasi berhasil. Itu ibunya langsung, alhamdulillah, operasi berhasil, nangis, makasih ya dok, makasih ya dok, makasih ya dok. Hilang sedihnya, sangat berkurang kesedihannya, bahkan senang sekarang nih ibu. Tapi ketika ibu itu selama menunggu tidak bersama Al-Quranul Karim, nanti 2 hari kemudian tiba-tiba kondisi anak itu drop, sedih lagi, hancur. Ya masa nggak sedih Ustaz, masa seneng gitu? Maksudnya bukan seneng jamaah, tapi kesedihan yang menghancurkan, bukan kesedihan rahmat. Kita udah bahas, kalau sedihnya karena sedih rahmat Allah, kasih sayang Allah, itu positif. Tapi yang jadi masalah kan sedih hancur, sedih yang buat orang blank, sedih yang ngerusak jiwa. Udah nih senang nih, dua hari kemudian drop lagi nih anak. Oh ibunya hancur lagi tuh. Nabi SAW sedih, kan kita udah bahas, cucu beliau sakit dan sakitnya parah, beliau sedih, tapi sedih sayang. Irhaman fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah yang ada di bumi, niscaya Allah akan yang ada di atas langit akan menyayangi engkau. Itu sebagai contoh. Kita sedih karena kita belum dapat kontrak atau belum diterima oleh sebuah perusahaan, atau suami kita belum dapat kontrak dan atau belum diterima sebuah perusahaan. Tiba-tiba seminggu kemudian diterima kerjaan, dapat kontrak. Oh senang kita. Tapi selama ini kita nggak punya hubungan dengan Al-Quran. Itu nanti begitu dikontrak cuma 1 tahun dan tahun berikutnya nggak dapat lagi, drop lagi. Itu maksudnya, drop lagi. Terus sampai kapan kita naik jet coaster begitu atau kena turbulensi seperti itu terus? Makanya di samping kita sabar, berobatlah dengan Al-Quranul Karim. Makanya jemaah sekalian, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, apa doa yang diajarkan Nabi SAW bagi orang yang sedih, orang yang khawatir tentang masa depan?
Maqala abdun qad idza asabahu hammun wa hazanun. Tidaklah seorang hamba membaca doa berikut ini ketika dia sedang dilanda ham dan hazan. Masih ingat ham dan hazan? Ham apa? Kekhawatiran di masa depan, ketakutan di masa depan. Hazan karena masa lalu. Baca apa? Allahumma inni abduk, ya Allah, aku ini hambamu, wa ibnu abdik, dan anak dari hambamu, wa ibnu amatik, dan anak dari hambamu yang wanita. Terus doanya panjang. Apa permintaannya? Anta ja'ala Al-Qur'an rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an bersemi di dalam hatiku, wa nur sadri, dan menjadi cahaya dalam dadaku, wa jala'a hazni wa dhahaba hammi, dan yang mengangkat kesedihanku, hazanku, dan yang menghilangkan hamku. Mengangkat kesedihan dan menghilangkan kekhawatiran. Apa kata Nabi SAW? Illa adhaballahu azza wa jalla hammahu wa abdalahu makana hazanihi farha. Tidaklah dibaca itu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kekhawatirannya dan Allah akan ganti kesedihannya dengan kegembiraan. Masya Allah. Itu doa Al-Quran tuh jamaah. Al-Quran itu ngebantu banget, sangat ngebantu. Makanya coba kita perhatikan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quranul Karim, khususnya pada saat kita terkena musibah, ketika kita dilanda kesedihan. Dan jangan berharap banyak kita bisa move on dari kesedihan, rasa sakit, kalau kita tidak punya hubungan baik dengan Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak belajar membaca Al-Quran. Kalau nggak bisa tapi belajar, nggak ada masalah. Wa yata'ta' kata Nabi, dan dia terbata-bata, dia dapat pahala, dia dapat 2 pahala. Ini udah nggak bisa, nggak belajar, mau sampai kapan? Dan dia yang hancur jamaah. Ini hidup turun naik terus. Hidup ini isinya turbulensi. Mau sampai kapan dia babak belur kayak begitu? Harus kembali jamaah. Ini membuat kita bisa sabar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan yang Allah kasih ke kita. Makanya harus baca Al-Quran, kaji makna Al-Quranul Karim, dikaji, belajar, lalu diamalkan. Apa yang kita kaji dengan pemahaman yang benar, yang dipahami Rasulullah SAW dan para sahabat, diamalkan. Lalu kalau kita mampu, didakwahkan. Harus ada interaksi dengan Al-Quran. Baca Al-Quran itu, pelajari, lalu amalkan. Itu buat plong aja. Itu permintaan. Itu yang dikatakan Ibnu Qayyim. Anda mau menghilangkan, oke, sabar kan susah, tetap nahan. Namanya juga sabar, sakit nih, nahan. Mau dihilangkan nggak? Mau dong. Karena sakit, nahan itu kan sakit. Tahan ya, ini beban 50 kilo, insya Allah. Terus 1 menit, 2 menit, 3 menit, 10 menit kan pegel juga. Saya ingin menghilangkan beban ini, gimana caranya? Saya harus tahan terus seumur hidup misalnya. Dengan Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranul Karim. Itu caranya. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Hadis ini memberikan harapan. Pengguguran dosa jemaah. Sampai duri yang menusuk. Ingat pas duri, dosa. Kita kesandung, pengguguran dosa. Terjatuh, pengguguran dosa. Sakit, pengguguran dosa. Kelilipan, pengguguran dosa. Kesenggol, keinjek, pengguguran dosa. Pengguguran dosa. Kerjaan rumah padat banget, berantakan, kita harus beresin banyak ibu-ibu nih, waduh, rumah udah kayak kapal pecah, terus kita harus beresin satu-satu, pegelnya minta ampun. Pengguguran dosa. Pengguguran dosa.
Dan kalau kita niatkan ihtisaban, mengharapkan pahala, komplitlah semua itu.